Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Zulfa Sajidah dari program studi pendidikan guru sekolah dasar tingkat 2 semester 4. Dibuatnya video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan. Materi yang akan saya sampaikan kali ini tentang prinsip dan ajaran Islam dalam ilmu pendidikan. Pertama, ilmu pendidikan dalam perspektif Islam. Menurut Langgulung, pendidikan Islam tercakup dalam 6 pengertian, yaitu pendidikan keagamaan, pengajaran pendidikan, pengajaran keislaman, pendidikan orang-orang Islam, pendidikan di kalangan orang-orang Islam, dan pendidikan Islami. Pengertian pendidikan adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberi bimbingan kepada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai kedewasaan. Tujuan umum pendidikan Islam ialah terwujudnya manusia sebagai hamba Allah. Pendidikan haruslah menjadikan seluruh manusia yang menghambakan kepada Allah. Yang dimaksud ialah beribadah kepada Allah. Menurut Profesor Dr. Muhammad Atiyah Al-Abrosy, pendidikan itu ada 3 macam. Yang pertama, pendidikan kutub. Ialah yang mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak di kutub. 2. Pendidikan umum. Ialah yang mengajarkan pendidikan dan mengelola atau melaksanakan pendidikan Islam secara formal, seperti madrasah atau pondok pesantren. 3. Pendidikan khusus adalah pendidikan secara privat kepada satu orang atau lebih. Jadi, ilmu pendidikan Islam adalah ilmu pendidikan yang berdasarkan Islam. Islam adalah nama agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang berisi seperangkat ajaran tentang kehidupan manusia. Ajaran itu dirumuskan berdasarkan dan bersumber pada Al-Quran dan hadis, serta akal atau pemikiran. Penggunaan dasarnya haruslah berurutan. Dari yang pertama Al-Quran, bila tidak jelas dalam Al-Quran, maka harus dicari dalam hadis. Bila tidak jelas dalam hadis, barulah digunakan akal. 2. Penerapan ilmu pendidikan berbasis sunnatullah dan qadarullah. Kata sunnatullah dari segi bahasa terdiri dari kata sunnah dan Allah. Kata sunnah berarti kebiasaan. Jadi, sunnatullah adalah kebiasaan-kebiasaan Allah dalam memperlakukan masyarakat. Adapun pengertian lainnya adalah hukum-hukum Allah yang disampaikan untuk umat manusia melalui para rasul. Ilmu berdasarkan sunnatullah. Segala bentuk ilmu pengetahuan yang dikenal dan dicapai oleh manusia secara objektif pada dasarnya hanya semata hasil dari pengungkapan. Atas sebagian umat sangat sedikit dari ilmu pengetahuannya. Bahkan segala bentuk ilmu pengetahuan yang belum dikenal juga hasil dari usaha pengungkapan atau memformulasikan sunnatullah yang justru telah ditentukan sebelum awal penciptaan alam semesta ini. Pengertian qadarullah. Takdir atau qadar adalah perkara yang telah diketahui dan ditentukan oleh Allah dan telah dituliskan oleh Al-Qalam dari segala sesuatu yang akan terjadi hingga akhir zaman. 3. Prinsip-prinsip pendidikan Islam dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Pertama, prinsip iman dan takwa dijelaskan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. 2. Prinsip integrasi dan seimbang yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 143 yang artinya, dan demikian kami telah menjadikan kamu umat yang adil dan pilihan. 3. Prinsip pemerataan yang dijelaskan dalam hadis sahih bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. 4. Prinsip membentuk manusia seutuhnya dijelaskan dalam Quran surat At-Tin ayat 4 yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. 5. Prinsip belajar sepanjang hayat
yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.